pertama di bagian untuk mengontrol relay. Ini modul relay yang akan digunakan. Kalau saya akan menggunakan modul relay yang 4 ya. Tapi kalau masnya yang 1 aja ya. Nah, selanjutnya kita rangkaikan dulu. Mungkin kalau sebelumnya ada wiring apa di node MCU-nya dicabut-cabut dulu. Dibuat rangkaiannya seperti ini. Kita akan cabut aja. Rangkaikan node MCU-nya ke modul relay ya. Cabut-cabut dulu semuanya ya. Di sini karena modul relay-nya itu dia pinnya male, ya berarti kita perlu jumper female ke male ya. Cabut-cabut. Ini dikosongin Pak ya? Kosongin semua ya? Kosongin aja. Terus buat rangkaian sama seperti yang ada di PPT. Ini langsung aja jumper biasa Pak? Langsung aja. Colok biasa gitu ya? Ini saya juga coba rangkaikan ya. Nah, ini rangkaiannya kita akan hubungkan pin D0 pada node MCU ke pin IN1 ya, pada modul relay. Tengah ya? Yang tengah. Terus kalau ground sama ke ground, kalau VCC ke PIN ya. Groundnya ground yang bawah atau yang mana Pak? Sama aja, yang penting ground. Langsung ke ground yang ini? Oh, yang ke bar yang ini boleh, kalau mau disambungin kayak gini. Tapi kalau mau di jumper paling kabel PIN ini dengan yang ini deketin aja. Oh, siap. Takutnya kalau jauh nggak nyampe atau apa gitu ya. Udah. Nah, rangkaiannya udah. Nah, sebenarnya di sini kita nggak merangkaikan ke lampu pijar dengan colokan ya, tapi kalaupun nanti mau dicoba eksperimennya seperti ini, tapi ini hati-hati karena bagian ini kan 220 volt ya. Kalau bagian ini aman gitu. Kalau bagian ini harus dihandle dengan baik. Kalau agak nyetrum ya? Betul. Nah, itu. Tapi ini kita untuk simulasikan saja paling tidak sampai di knowledge kita untuk mengontrol relay dapat gitu ya. Kita akan gunakan pin D0 yang mana pin digital ya. Untuk mengontrol kan relay ini kayak switch ya dia. Dia nanti kedengaran ada cetak-cetupnya gitu ya. Untuk programnya ini sama, kita menggunakan program yang sama seperti yang Blink ya.
kemarin ya. Jadi silakan digunakan yang program YAMLing, terus diupload ke node MCU-nya ya. Nggak bisa di copy Pak ya? Ya. Yang Blink. Oh yang ini, yang digambar ini? Nggak bisa kalau ini. Oh yang itu yang halaman yang bab pertama aja Pak ya? Yang dari yang bab pertama aja. Halaman berapa ya Pak? Awal-awal kalau nggak salah dia di halaman 60. Bukan, sorry. Di halaman 50. 50 ya? Iya, di halaman 50. Upload biasa Pak? Upload biasa aja. Setelah itu harusnya tuh kedengaran relaynya cetak cetuk gitu ya. Ya. Nah, ada lampunya juga nyala kan ya? Nah, itu ketika bunyinya cetak-cetuk itu di dalamnya tuh saklarnya lagi main tuh. Nyambung, mutus, nyambung, mutus gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada apa namanya? Ada terhubung ke perangkat 220 volt gitu ya. Itu bisa kelihatan kayak lampu pijar atau apa yang kita kontrol gitu ikut nyala dan mati juga. Ini misalkan langsung ke 220 volt nyala tapi Pak? Kalau langsung ke 220 volt ya tentu saja jalur yang 220 volt ada kita sambungkan ke listrik PLN juga. Jadi rangkaiannya sebenarnya lampu yang dinyalakan ini bukan apa namanya sumber tegangannya bukan dari node MCU. Jadi langsung AC ya Pak? Ini kan kita ada colokannya nih. Ini kita colokin ke sumber PLN. Nah bagian ini kan sebenarnya kayak saklar nih. Jadi sebenarnya si relay ini cuma bertugas untuk nyambungin dua kabel ini nih, yang merah ini. Kalau nyambung kan pasti lampunya nyala kan? Ya. Kalau keputus berarti mati kan? Ya. Nah, jadi si modul relay ini bertugas untuk putus nyambungin dua kabel ini di dalam, yaitu udah internalnya. Nah, di sini juga saya kelihatan ya. Kalau relaynya juga ngerespon. Nah, kalau yang 4 banyak kayak gini nih, kayak yang seperti yang saya gunakan, ya ini bisa mengontrol banyak hal juga ya. Lampunya banyak yang bisa dikontrol, ataupun kipas angin gitu atau apa gitu yang. Misalkan kita di rumah ada beberapa alat elektrik kayak kipas angin dikontrol gitu ya. Dari situ ya Pak ya? Iya bisa. Codingannya satu juga bisa Pak ya? Ya kalau ini kan untuk D0 kontrol satu relay. Kalau relaynya ada banyak, ya berarti kita kayak multiple LED yang sebelumnya. Yang kita set juga, misalkan ini ya, saya tunjukkan nih. Ini kan saya ngontrol cuma satu LED nih Mas. Satu relay ya. Kalau saya pengen ngontrol 2 relay, berarti misalkan saya nanti relaynya itu, ini kan saya relaynya ada 4 ya. Saya akan pasang ke D1. Nah, di sini ya sama seperti yang 2 relay sebelumnya, program 2 relay kan kayak gini kan. Jadi satu misalkan set low gitu ya. Kalau ngandelin D0 doang gitu, relaynya ada 4, yang nyala cuma D0 doang gitu ya. Nah, itu seperti itulah kurang lebih. Ini saya upload dulu.
Terus saya akan coba hubungkan kalau pin relaynya ada 4, jadi dia bukan hanya IN1 ya, tapi ada IN2, IN3, IN4 gitu. Nah, itu saya hubungkan pin IN2 pada modul relay. Sorry, salah colok. Nah, jadi ada 2 ya, relay ini dan ini ikut nyala. Selang-seling ya, karena di sini ketika D0 atau relay yang terhubung ke D0 itu high, yang D1-nya low. Dan begitu sebaliknya ketika di detik setelahnya gitu ya. Jadi bayangkan nih, satu relay ini ya bagusnya hanya untuk mengontrol satu perangkat gitu ya, dengan banyak di paralelin gitu, untuk lampu segala macam di satu relay. Satu relay, satu lampu, relay lain misalnya buat kipas. Kurang lebih seperti itu. Sampai sini oke? Okay? Yep. Nah, ini sama seperti yang program sebelumnya lah ya. Jadi intinya struktur internal relay itu seperti ini di dalamnya ya. Ini kan kotak yang biru ini ya. Jadi ketika titik A dan B pada relay tidak dialiri arus, artinya di in ini masih low, kondisi kita kasih tegangan low gitu ya. Nah, maka si titik A, titik B ini tidak ada arusnya gitu ya. Nah, sehingga si defaultnya pin common ini yang tengah ya, itu akan terhubung ke bagian yang sisi kiri. Jadi 2 ini tuh nyambung gitu ya. Kayak saklarnya tuh ketutup. Tapi ketika A dan B-nya ini dialiri arus, nah sisi NC-nya ini pindah ke NO ya. Sehingga kan bagian ini dan bagian ini terputus gitu ya. Nah ini lebih enak dibentuk slide ya. Seperti ini dia switch-nya ya. Jadi ketika dialiri arus, dia bakal pindah ke NO.